Aman, Ustaz. Oke, siap, Bang Andre. Ya, teman-teman di share-share ya. Kalian bantu share-share, kita share-share ke teman-teman Kristen. Siapa tahu teman-teman Kristen mau berdiskusi dengan kita, atau mungkin ada hal-hal yang mereka mau tanyakan ya. Silahkan kalian bagikan. Astagfirullah, astagfirullah. Mana nih teman-teman Kristen kok kayaknya pada ketar-ketir kali lah naik komal Bang Dio Pratama yang cowok paling ganteng sejabodetabek. Mana kalian? Bergetar ginjal kalian rupanya. Lihat Bang Dio, Bang Dio live. Jangan bilang gitu, nanti ada yang iri. Ternyata orang yang ngerosting abang kok bukannya, aduh, suram bang, suram. Ya iyalah, kalah ganteng kan. Dan tak apa-apa itu, tampang kayak itu, Kalah menantangin ganteng, abang. main fitnah jadinya. Sehat selalu Bang Dio, berkah rezekinya, barokah panjang umur, amin ya Allah, amin. Bang Kak Cece Virgo juga doa yang serupa, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Martina Jawa. Ada pesan masuk, Bang Dio sudah aku transfer ya. Mohon maaf, ini untuk sekarang cuma 120 juta. Oh ya, makasih Kak ya. Alhamdulillah 120 juta. Lagi bisnisnya kurang lancar. Kalau lancar gimana tuh ditransfernya ya kan? Jadi ya. Mantap. Itu contoh teman-teman, contoh kita terkesima dengan perbuatan baik seseorang. Amin. Bagaimana caranya pengen hadir milad? Bisa Kak. Langsung pesan tiket aja ke Makassar tanggal 4 atau tanggal 5. Acaranya kan tanggal 5, berarti berangkat tanggal 4. Nanti sampai Makassar berkabar aja Kak, nanti kita jemput insya Allah. Wah seru pasti, iya dong, ada atraksinya. Dari bandara jauh nggak? Lumayan Kak. Ada sayembara bang, siarin lagi sayembara bang. Oh ya, sayembara ya buat teman-teman yang hadir di milad nanti. Ini khusus cowok ya, kalau cewek nggak boleh. Nanti kalau cewek, aduh gimana pula dilihatnya, kita pakai pakaian renang ya kan. Ya, ini khusus cowok. Sarin bang. Ya, teman-teman yang hadir, teman-teman yang hadir. Caranya gimana? Ya, teman-teman yang hadir, yang bisa, waalaikumsalam Kak Huang, yang bisa kalahin ketua umum APII dalam lomba renang, itu nanti dapat uang tunai 500.000 rupiah. Ya, yang bisa mengalahkan ketua umum APII lomba renang nanti di rumah wisatanya Bang Zuma, kan ada kolam renangnya tuh. Nah, yang bisa mengalahkan ketua umum APII itu dapat uang tunai sebesar 500.000 rupiah. Itu bang, detail kolamnya, kedalaman berapa, jarak berapa itu perlu diinfo atau nggak usah? Kalau bisa online saya ikut. Semangatnya Bang Haozer kan, sampai mau berenang online ya. Kenapa suka gelap-gelapan sekarang Ustadz? Enggak, aku ini pulang kantor ke mobil, live bentar.
Karena kalau di kantor tuh aku nggak enak ngomongnya gitu Kak. Ini kakak apa abang ini? Kak Ari ya? Kak Ari. Pak Ustadz dia sudah malam. Iya, hampir malam lah, sore. Gitu ya teman-teman yang mau, insya Allah bisa datang nanti di acara Milad API. Kawan-kawan Kristen yang mau naik bertanya silakan. Bang Dio dari Jakarta, tidak ada yang koordinir ya untuk hadir Milad. Oh, kalau koordinir sih enggak sih Kak. Kita ketemunya di Bandara Makassar semua insya Allah. Tamu. Saud Siregar, salam damai. Ya, Bang Saud Kristen ya Bang Saud. Selamat sore Bang Saud. Yo, sore. Kristen Bang. Kristen, Kak. Oke, silakan Abang mau bertanya Bang. Boleh. Ya, silakan host. Saya terima kasih boleh naik. Saya bertanya, siapa yang menyuruh Nabi Muhammad bertapa di dalam Oh, gua? bentar. Abang bisa open kamera Bang? Hah? Ya tunggu Bisa saya open lagi kamera? Loh, kenapa open kamera? Tadi suruh bertanya. Iya, kalau bertanya Enggak, host. berarti tak dulu, bentar Abang. Enggak. Abang kalau mau bertanya nanti apapun Nah, jawaban dari ada host, alasan Abang nggak boleh coba jawab Abang aja dulu. guys. Kalau mau dialog, Menyuruh Nabi abang open Muhammad kamera. bertapa. Kalau Abang mau dialog, Abang open kamera. Gimana Open host? kamera, oke, open kamera. Ini saya Iya, open cam. kamera. Iya, silakan. Kakmu mana Bang? Kok lantai pula kau tunjukkan? Loh, Kakmu kan mana? kamera kan kamu bilang tadi, kalau kamu bilang tunjukkan wajahmu baru. Oh, open kamera itu untuk menunjukkan muka, Ini bukan Islam. menunjukkan lantai Kenapa? loh. Karena nggak bisa jawab, takut. Nah, turun. Coba, Turun. Ya, silakan Abang. Nanya gratis, dapat ilmu, ya kan? Dapat pengalaman, dapat pengajaran. Tapi datang-datang menjajah. Aduh, heran aku teman-teman Kristen. Jangan ini dong, jangan tantrum dong. Kalau mau bertanya, silakan bertanya saja. Tapi kalau mau diskusi harus open cam. Ya, tunjukin wajah aja takut kali, bah. Pakai masker aja kalian pakai masker. Itulah sifat Oten, ya, iya sih. Dio udah kalah di Komal Superboy. Iya dong, kalah dicurangin sama Superboy-nya kan. Kalah karena dicurangi oleh pemilik Komal. Orang Superboy-nya aja pembohong kok. Saya ini netral, saya nggak pro ke ini. Ternyata dia kata, hele, ngakunya ateis. Apa? Bukan ateis, apa? Apa satu lagi dari Kristen? Makasih. Agnostik. Ya, agnostik. Bang Dio, kalau aku DM boleh nggak? Boleh. Ternyata Kristen teman-teman. Siki Ahmad sudah kelimpungan dia. Mana kata memukul di situ? Nggak ada kata memukul. Nah. Dia fitnah Nabi. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memukul. Penuhan Bang siap Kak Cece Virgo. Cece ini apa bahasa ini ya? Bahasa Cina ya? Cici, cece. Bukan. Cece itu bahasa Sunda. Sunda ya? Iya. Ucuk dari kata ucuk. Sunda, oh iya Kak, itu juga. Ada akun Islam longor bisanya hanya selangkangan. Ya. Itu teman-teman
Kecipirit itu Kristen ya. Abdi mati Jawa Barat bang. Oke siap. Cece teteh. Oh oke mantap Cece teteh. Oke. Pasien selanjutnya. Padahal judulnya sudah kurang bagus, apalah judulku ya kan, Kristen tanya Islam. Kalian naik bertanya loh, kalian nggak ditanya, kalian bertanya aja. Masih takut juga kalian naik. Astagfirullah, ya Allah ya Rabb. Heran aku. Naik bertanya pun takut. Aduh. Bawah ada pemuja Yesus. Pemuja Yesus silakan naik. Di karpet sudah disiapkan karpet merah buat Anda. Silakan naik. Pemuja Yesus. Alhamdulillah di tempat Cece mah nggak ada Islam. Alhamdulillah, mantap. Nah, capek dan dia bertanya kayaknya. Iya kan? Capek bertanya, tapi kalau kita yang nanya, mereka nggak mau. Nah, itu yang di hatimu itu Kristen ya, teman-teman, Kristen itu. Jadi kalau kalian baca typingan mesum, typingan kotor, typingan menghujat, itu Kristen itu. Silakan teman-teman yang mau naik berdiskusi atau mau bertanya silakan. Ayo. Janganlah cuma typing. Berasa itu kalau typing naik dong sini. Kalau mau menghujat naik sini. Kalau mau menghujat naik open cam. Wah, ini baru. Kalian naik open cam menghujat. Jempol kali. Iya kan? Nggak berani. Mana? Naik bertanya baik-baik. Kita diskusi baik-baik. Biar kalian tidak terlalu jauh membenci agama Islam, ya kalian nanya dong, ya enggak? Nah, jadi bukan membenci tanpa pengetahuan. Kalau kalian mau tahu tentang Islam, naiklah bertanya dengan baik. Tapi ada ini Pak. Tak kenal maka tak sayang, kata orang-orang Indonesia ya kan. Ini kalian sudah nggak kenal, sok tahu pula, tapi kalian suka ngolok-ngolok. Ya silakan, aku serahkan ke mujahid typing muslim di bawah, MTM. Para MTM di bawah, kalian ladenin aja tuh yang typing ya. Yang mau naik silahkan naik. Bertanya. Waalaikumsalam Kak Nivea. Ya kita kembali lagi ya teman-teman di majelis kita, majelis Dio Pratama MTM. Iya, mujahid typing muslim. Kalau mau bertanya silahkan. Nggak open cam juga nggak apa-apa. Kalau mau berdiskusi atau membantah jawaban, berarti harus open cam. Ya, oke. Ya, nggak usah teman-teman Oten nggak usah pakai akun-akun palsu, terus ngechat, terus mancing, ya kan? Nanya-nanya WA. Nanya-nanya status. Soalnya akunku tembus di akun istriku, nanti dia juga yang baca itu. Nah, gitu ya. Kalau cuman DM tanya baik-baik, insya Allah kita ini kok. Tapi kalau DM-nya, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf nih Ustaz, aku salah transfer 100 juta.
transfer 1 juta Ustaz, tapi kelebihan nolnya. Pokoknya Ustaz dikembalikan ya. Itu rezeki Ustaz. Iyalah dong, iya dong rezeki kan. Ini aku baca ya. Banyak orang yang bukan banyak sih ya, adalah selalu salah sambung ya kan. Assalamualaikum Pak. Mana dia? Assalamualaikum Pak. Bagaimana dengan pipa paralonnya dan penutup WC-nya? Apakah sudah dipasang? Apakah akan dipasang hari ini? Saya yang mau ngontrak rukonya. Gitu kan? Aku bilang lah sama dia, maaf Pak, salah orang. Biasanya kalau penipu kan ngotot kan, enggak Pak, saya begini begitu ya kan. Tapi ini dia benar-benar salah, saya salah sambung. Ya teman-teman, bagikan ininya, bagikan roomnya ya, di tap layar, di like, di posting ulang, pastikan kirim ke teman-teman. Semuanya bisa dikirimkan ke teman-teman Kristen. Inilah waktunya Kristen bertanya tentang Islam. Suara Ustaz kecil. Iya, suaraku kecil ya? Enggak. Besar kok, besar Bang Osfer. Besarkan coba volume handphone. Besar kok suara Ustaz Tio. Oh, besar ya. Oke, mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini dengan Bapak Ustadz Fulan? Oh iya. Kami dari Kementerian Luar Angkasa. Kementerian Luar Angkasa mengundang Bapak untuk isi kajian di planet luar angkasa. Gabriel Channel. Wih, si Gabriel Channel. Luar biasa, dia otodidak. Naik. Shalom semuanya kawan-kawan muslim. Iya. Sore Bang Gep, open kamera Bang Gep. Waduh. Saya lagi di jalan, bisa nggak open cam, bisa nggak? Kalau mau bertanya bisa, kalau mau diskusi ya harus open cam. Oh. Nggak ada sih, saya cuman mau ini aja sih Bang. Artinya ya kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa diskusi, saya dengan room saya, abang dengan room abang, kita bahas lintas iman dengan by data kalau mau. Di sini aja langsung. Kalau di sini nanti dikit-dikit diturunkan masalahnya, nggak fair jadinya. Nggak ada di mute, nggak ada diturunkan, janji. Tenang kau. Kalau di Komal Islam tuh kondusif loh Bang. Coba aja. Nanti abang kayak Oke lah, saya nanya lah ya. Gini Bang, saya kan pernah baca di dalam surah Anis. Gimana? Bang Gep mau nanya atau mau dialog? Oh, kayaknya mengarah ke dialog sih. Saya nggak bisa nanya nanti ya. Nanya balik nggak bisa ya. Kalau misalkan saya nanya dialog. Ya, berarti abang open cam lah. Open cam. Oke, nantilah saya naik kapan-kapan kalau mau open cam ya. Saya pakai, biasa kan saya udah pernah juga kan lihat saya. Oke lah ya, Bang Dio, Bang semuanya teman-teman ya. Salam toleransi semuanya ya. Shalom. Memang ular beludak ya, memang ular beludak. Dia tadi pagi di Komalnya, ini Islam ini, dicaci makinya agama Islam itu. Begitu naik di sini. Ya, Bang Alan monitor. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Turunin aja Bang. Iya. Muslim Bang, turunin aja. Abang kepencet ya? Iya, kepencet. Sorry. Oke. Muslim. Iya. Di sini diturunkan. Siap. Ya, oke. Assalamualaikum. Aduh. Pasien selanjutnya.
Harus kita bikin resep baru nih, Dek. Yuk, Bang. Ya, resep apa ya biar oten-oten ini biar nggak gampang kejang-kejang tuh, kita kasih minum apa ya kira-kira ya? Seperti biasa oten bermuka dua. Iya kan Kak Nivia kan? Di roomnya dia hujat Islam, datang sini salam toleransi. Salam toleransi semua. Ah, itu lagi tuh satu di bawah tuh ular bludak tuh. Namanya Muhammad tapi typingannya menghujat Islam kan? Itu. Darah Yesus, darah Yesus. Kalian coba bertanya kan, kenapa di Islam itu kalian cium batu Hajar Aswad? Ada nggak itu dalilnya? Ada nggak itu ajarannya? Benar nggak itu ajaran dalam Islam? Kenapa bisa begini? Bertanya baik-baik. Kok cukup ribet banget kalian bertanya baik-baik ya? Susah kali kalian ya. Hidup kalian susah kali ya bertanya baik-baik ya. Ya Allah. Kenapa dalam Islam Nabi Muhammad menikahi ibunda kalian ini Aisyah radhiyallahu anha di umur 6 tahun dan Temar Kristen kayaknya nih. yang kemarin nih. Halo Pak Temar, selamat sore. Selamat sore. Nah, open cam dulu Bapak. Open cam. Ya, apa Bang? Bang, stiker geser dikit Bang. Ini ya. Oke ya, gini ya. Siap. Sebentar. Kalau bisa musiknya di nolkan Bang. Takutnya Jangan ada musik ya Bang, karena kita relay YouTube. Siap. Oh. Halo Bang. ya halo Bang Temar. Selamat sore. Sore Bang. Kristen tanya Islam. Baik, saya tanya Bang. Apakah Allah itu Tuhan yang benar? Yes. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allahnya umat Islam. Ya. Baik. Dua ya, dihitung ya host, moderator hitung pertanyaannya, udah dua pertanyaannya. Ya, Allah adalah Tuhan umat Islam. Belum pertanyaan Bang. Oh belum ya? Belum. Tadi apakah Allah itu adalah Tuhan yang benar? Aku jawab ya. Ya. Apakah Allah Kan, itu Tuhan umat Islam? ya. Aku jawab ya. Dua. Tahu ya? Oke, di mana dalilnya Allah umat Islam itu dia benar? Allah yang benar. Baru saya kasih sanggahan Bang. Oke. Dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku, dan sembahlah aku. Kepada siapa dia berfirman itu Bang? Untuk mengingatku. Apa? Dia berbicara dengan siapa Bang? Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Dengan Nabi Musa? Yes. Surat apa Bang? Surat Toha. Surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14.
Belum, saya belum dapat ini Bang. Masih googling. Oke, siap. Googling. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tidak ada Nabi Musa ini Bang. Kenapa Bang? Halo? Ya, halo. Baik, saya sanggah Bang ya. Ya, silakan. Karena Allah itu adalah Tuhannya umat muslim. Saya sanggah bahwa Allahnya umat muslim adalah Tuhan yang belum ini Bang. Tidak pernah menampakkan diri atau tidak pernah menyatakan dirinya. Baik, saya bacakan Bang sanggahan. Dan kami surat Yunus ayat berapa ini Bang? 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah. Berarti Tuhan yang dinyatakan oleh bangsa Israel itu adalah Tuhan yang benar. Firaun saja mengakuinya Bang. Terus? Ya sudah. Oh, kok sudah belum apa-apa? Ya itu kan fakta yang sudah ada dalilnya bahwa Firaun saja dia menyatakan bahwa Tuhannya orang Israel itu Tuhan yang benar. Maka tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhannya orang Israel. Ya, itu Firaun tahu dari mana itu Tuhan Bani Israel itu Tuhan yang benar? Lah tahu dari kejadian itu, peristiwa itu. Peristiwa apa Bang? Peristiwa Firaun tenggelam. Peristiwa Firaun tenggelam. Maka dia menyatakan bahwa Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhannya Bani Israel. Ada Tuhan yang benar. Tetapi saya muslim adalah cuma berserah. Pertanyaannya, Firaun itu tahu dari mana kalau Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, termasuk Nabi Musa di situ, adalah Tuhan yang benar? Dia tahu dari mana? Lah tahu dari peristiwa itu terjadi. Hah? Peristiwa yang terjadi bahwa Tuhannya Israel menyuruh Musa untuk membelah lautan dan Firaun meninggal dunia, tenggelam. Dan dia menyatakan apa? Berarti Tuhannya tidak ada Tuhan lain selain daripada Tuhannya Bani Israel. Dialah yang benar. Abang ulang pertanyaanku. Pertanyaanku itu si Firaun ini tahu dari mana kalau Tuhan yang disembah yang diimani oleh Bani Israel itu adalah Tuhan yang benar? Dia tahu dari mana? Tahu dari peristiwa itu yang terjadi. Kok tiba-tiba di peristiwa dia tiba-tiba tahu? Loh, terus Anda tahu Firaun dari mana? Kok nanya balik? Abang belum jawab pertanyaanku loh. Iya, saya tahu. Firaun, Anda kan tanya, Firaun tahu dari mana? Ya peristiwa yang terjadi. Musa membela lautan. Oh, jadi Dan yang mengalami itu adalah Firaun sendiri. Jadi Firaun itu tiba-tiba tahu bahwa Bani Israel ini punya Tuhan yang benar. Yang nggak tahu itu kan kitab yang menjelaskan. Terus abang tahu dari mana kalau Firaun? Ini kan Firaun yang nyatakan sendiri. Makanya tadi harusnya abang bertanya, Bang Dio, ini tak begitu. Abang datang. Sebentar bang, peristiwa yang dialami oleh Firaun. Kenapa Anda mengatakan, kenapa Firaun bisa mengatakan, lah Firaunnya pelakunya dan dia mengatakan sendiri. Iya, kalau contoh saya mengatakannya, Anda tahu dari mana? Ya begitu, wajar. Lah ini pelakunya sendiri yang menyatakan. Anda tanya, tahu dari mana Firaun? Lah ini sejarah membuktikan.
Iya, kita sudah sama-sama tahu itu, Abang. Iya. Kita sudah sama tahu. Abang nggak usah ulang-ulangi itu, kita sama-sama tahu. Tapi pertanyaannya adalah, biar terbuka cakrawala berpikirnya Abang. Ini si Fir'aun ini, dia tahu dari mana? Tahu dari mana dia kalau Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu adalah Tuhan yang benar? Tahu dari mana dia kira-kira? Tahu dari mana? Karena sudah jelas Tuhannya Bani Israel menyuruh Musa untuk membela lautan. Tahu Anda dari mana se- Fir'aun? Tahu dari mana lah, itu peristiwa itu kan dia yang pelakunya. Bukan itu jawabannya. Ini Terus jawabannya Pak, Firaun tahu dari mana lah? Peristiwa itu tercatat, itu oknumnya yang tercatat. Dia sendiri yang mengatakan. Terus Iya. Anda tanya, Firaun tahu dari mana? Lah itu pelakunya, tertulis dalam kitab. itu dia ngomong begitu ada sebabnya kan, dia ngomong gitu kan? Iya, sebabnya karena dia tenggelam, dia percaya bahwa Allahnya bangsa Israel itu Allah yang benar. Oh, Kan jadi sudah kalau dia jelas. nggak- Maka kalau dia saya nggak tenggelam, sebentar. Kalau dia nggak tenggelam, dia nggak tahu. bukan gak tenggelam, tetapi itu sudah akan terjadi. Peristiwa sudah terjadi. Anda mengatakan kalau Iya, tidak tenggelam. Oke, berarti bukan itu penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Gitu dong. Nah, penyebabnya apa? Begitu bagusnya. Ini Bang Temar, ini intermezzo aja sebelum saya jawab itu. Jawab saja lah Bang. Kalau kami dalam Islam, Bang, kalau kami nggak tahu, kami bilang wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Atau kami bilang nggak tahu. Itu adab dalam Islam kalau nggak tahu. Jadi Nabi Fir'aun itu mengatakan seperti itu. Dia tahu dari mana? Kalau Tuhan yang diimani oleh Bani Israel itu adalah Tuhan yang benar. Dia tahu dari mana? Dia tahu dari dakwahnya Nabi Musa. Nabi Musa yang kasih tahu dia. Apa? Fir'aun Ya, Musa mengatakan apa? Dengar aku jelasin. Pergilah engkau wahai Musa, berdakwah kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Nabi Musa kasih tahu dia, Tuhan kita itu adalah Allah. Kamu itu punya Tuhan. Baik. Saya sanggah Bang. Karena pernyataan Musa tidak pernah mengatakan Tuhan kita. Tetapi Tuhan bangsa Israel, bukan Tuhan kita, dia menyatakan kepada Firaun. Dan Musa tidak pernah mengatakan Tuhan kita kepada Firaun. Karena Firaun itu adalah menyembah berhala. Iya, memang menyembah berhala. Loh, berarti berbeda kan? Kalau Tuhan kita, berarti Firaun bisa membunuhnya. Gini. Karena sebentar, karena begini Bang, peristiwa itu kan sudah terjadi. Musa tidak pernah mengatakan kepada Firaun bahwa Tuhan kita. Karena Musa sudah mengetahui, Musa tahu bahwa Firaun itu penyembah berhala. Dan pada waktu tenggelamnya Firaun, baru Firaun menyatakan benar Tuhannya bangsa Israel, Bani Israel. Iya, betul. Lah, berarti sudah jelas. Dan di akhirnya adalah dia menyatakan Ini, apa? Bang Temar, Sebentar. dengarkan. Jadi si Fir'aun itu dia tahu Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu dari ajakan dakwahnya Nabi Musa. Sebelumnya dia menolak. Sebelumnya dia membangkang. Sebelumnya dia durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti kalau dia sudah melihat mukjizat Nabi Musa, begitu dia lihat air sudah mau tenggelam, baru dia mau percaya. Makanya abang baca awalnya, abang mengatakan, oh nggak pernah Nabi Musa mengatakan Tuhan kita. Wah, salah bang itu. Abang baca di ayat 84-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu. Surat apa Bang? Surat apa? In kuntum muslimin. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hanya kepada Dia kalian bertawakal. Kalau benar-benar kalian adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Betul. Yes. Karena di sisi akhirnya
Firaun mengatakan, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah. Iya, itu Iya. karena dakwahnya Nabi Musa. Berarti Allahnya kan berbeda. Kok Allahnya berbeda gimana sih? Loh, dia Dengar. abang nggak paham ayat ini. Kau yang Saya nggak baca paham. ulangi lagi. Saya baca ulang lagi, Bang. Kau baca dari ayat 84. Enggak, sebentar. Baca dari 84 coba. Ini kita berbicara tentang fakta yang terjadi dan yang tertulis sekarang, Bang. Iya, ayat itu ada cerita sebelumnya. Baca Iya, 84-nya coba. cerita apa, Bang? Dan Itu yang kami punya selamatkan. Nabi Musa itu mendakwahkan, mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Allah. Karena Fir'aun itu mengaku dia Tuhan. Nabi Musa ajak dia, ada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Ya, di situ kan Firaun kan tidak percaya. Ya, Iya. nanti belakangan pas sudah mau mati kayak abang ini, Bang Temar ini, sudah tahu Tuhannya Dio Pratama adalah Tuhan yang benar, abang nggak mau terima. Nanti dekat-dekat mati baru abang terima. Begitu kurang lebih. Ya, gini, Bang, Anda jangan lari ke sana dulu. Firaun itu kan menyatakan dia adalah muslim yang cuma berserah. Nah, baca 84-nya. Terus Sama nggak? apa yang Anda mau membantah? Lah Firaun saja, pelakunya saja, dia sudah mengatakan bahwa dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah. Jadi apa boleh buat? Lah, percayalah kepada Tuhanmu aja lah. Seperti itu, Bang. Anda berserah, dan berserah, tetapi yang menyatakan dirinya Tuhan yang benar adalah Tuhannya bangsa Israel. Sekian, terima kasih. Wassalamat sore dan sampai jumpa. Mana? Mau nanya? Bang Temar, saya mau nanya. Jangan kabur dia. Ayo, Bang Dah kabur. Kenapa dia nggak kuat dia? Nggak kuat dia Izin, dari Ustaz. alah. Izin, minta tolong naikin dakwang gitu. Oh iya, Tadi kayaknya iya, minta naikin, dinaikin. moderator. Nah, Nggak kuat dia teman-teman. Kena tadi mau nanya. di mentalnya langsung. Kena mental dia. Hei. Ada tadi mau nanya loh saya, Ustaz. Malah iya, kabur gimana? dia. Enggak, saya mau nanya sama si Temar. Malah kabur dia. Assalamualaikum Kak Ustadz, Kak Indah, Kak Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa dia kabur? Mencret dia. Udah kabur dia. Kuat dia itu. Itulah teman-teman. Kalau kita Ini. kalau kita nekat naik di komal diskusi nggak punya ilmu ya kayak gitu tadi itu. Soal bahas Al-Quran yang dia lawan master bahasa Arab. Itu kan jelas tuh kisahnya. Coba bedakan teman-teman ya. Al-Quran tuh jelas sekali, Masya Allah. Kalau ada Kristen bertanya tentang satu ayat, kalian cek ayat sebelum dan sesudahnya. Itu pasti ada jawabannya di situ. Dan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau ada orang-orang Kristen atau orang-orang kafir atau orang-orang ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, dia bawakan satu syubhat menggunakan ayat dalam Al-Quran, menggunakan hadis Nabi SAW, maka pakai ayat itu dan hadis itu pula kita hantam kepalanya. Dia mau bawa ayat itu untuk menyatakan ada Tuhan yang lain. Tuhan yang benar itu Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Nanti dia mau bawa ke Bibelnya. Nanti dia oh, nggak bisa, bos. Nggak bisa, karena surat Yunus ayat 90 itu ada rentetan kisahnya. Makanya ketika Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha wa ana minal muslimin. Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang muslim berserah diri. Itu ngomong Fir'aun begitu. Perhatikan.
begitu kita tanya dia, kira-kira Fir'aun ini tahu dari mana kalau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel? Tahu dari mana dia? Itu kan dari peristiwa, dia kan peleku peristiwa. Jawabannya simpel. Fir'aun tahu perkara itu karena ajakan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Betul. Mana nih itu Bang Dio? Baca di ayat 84-nya. Nggak mau dia. Oh enggak begini, berusaha dia mau akal-akali. Nggak bisa mentok. Teman-teman, mentok. Kalau sudah mentok sakit, toh sakit kalau mentok. Ada Kristen, Bang. Langsung kena. Ya. Putra, Halo, monitor selamat Putra. malam. Dion Pranama, mencari pujian dari manusia. Bagaimana? Open cam dulu, Bang. Open cam. Open cam itu kalian tuh mencari pujian dari manusia sudah tahu kalian punya sifat. Mau Open cam dulu, open cam. Bang Putra, buka kamera dulu, walaupun cuma nonton kalian punya kebohongan saja. kenal. Kalian selama ini Bang Putra, kalau diskusi itu kan alangkah indahnya kalau saling kenal, walaupun buka kameranya sebentar, tapi kita tahu oh inilah orangnya kayak gitu. Sebentar juga nggak apa-apa. saya orang Indonesia. Di Indonesia, saya tinggal di Papua. Nggak apa-apa. Ya udah kenal saya. Papua pun nggak apa-apa. Kita Ya. dimanapun kita tinggal, mau Ya. bangsanya Indonesia, Cina, Arab, India, kita tetap satu saudara kok. Cina, itu orang Cina ada. Itu pengertiannya. Mau on cam Jangan atau mau di bodoh Bang? membodohi orang gitu. Naik kesurupan ya teman-teman. Sudah menjadi sifat perjanjian kekal itu Pak Ustadz. Naik kesurupan. Baca diam dan tahap apa dia ngomong. Perjanjian kekalnya orang Kristen. Tinggal open cam diskusi. Kalau nggak mau open cam, naik bertanya aja nggak apa-apa. Kalau dia pranama pula disebutnya namaku. Kalau beliau pranama, makanya para pencari pujian manusia. Jadi gitu teman-teman, kalau ndak mau open cam berarti naik hanya boleh bertanya, tidak boleh ibaratnya Nggak boleh menyanggah. hanya tanya Nggak satu boleh arah menyanggah. saja. Ada yang nanya moderator gajinya berapa Bang? Moderator tuh gajinya kurang lebih 1 miliar, kurang 1 miliar. Iya, kita kurangin angka satunya. Itu dia. 1 miliar kurang 1 miliar. Jadi 0. Kita kurangi angka satunya. Kita ini aja berbagi tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Izin rekod Sat. Siap Bang Ups. Silahkan teman-teman Kristen yang mau naik bertanya, boleh, mumpung ada Pak Ustadz kita. Siapa tahu ada yang mau bertanya sama Kak Indah juga bisa, Kak Hana juga bisa. Kunis nih Kristen ini, open kamera mau nggak? Kunis monitor. Boleh Bang Maxel, boleh. Bang Kunis mau diskusi atau mau bertanya? Ya, selamat sore. Selamat sore Bang. Abang mau diskusi atau mau bertanya saja Bang? Bertanya aja kali. Bertanya aja, oke. Kalau bertanya aja boleh, ndak buka kamera, tapi ndak boleh berhujat ya Bang ya. Di sini kita bertanya secara baik, jadi mencari solusi. Ya, Silakan Bang. Saya setuju, Bang. Ya itu. Pertanyaan saya dengar nih, saya belum pernah buka, belum pernah pelajari bahwa yang diciptakan oleh Allah itu awalnya pena, begitu. Apa itu betul, Pak? Iya betul. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Fa'amarahu Allahu ay yaktuba kulla syai' qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia
Siapa ini? Bang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz, Imak Ustaz, Ya, apaan? ada yang DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dian. Kemudian Allah perintahkan dia untuk menulis segala sesuatu yang Allah takdirkan sampai hari kiamat. Boleh bertanya lagi, Pak? Boleh. Boleh. Oke. Manusia yang menciptakan itu Allah atau pena, Pak? Ya Allah lah. Oh, Mana bisa pena Bang. Izin Pak Ustadz, boleh saya masuk sedikit Pak Ustadz? Ya, ya. Boleh. Jadi gini Bang, kalau di dalam Islam itu sangat jelas dan tegas, hanya Allah yang tidak diciptakan Bang. Terus hanya Allah yang menciptakan segalanya. Jadi semua yang ada termasuk pena itu juga ciptaan Allah, bukan Allah itu sendiri Bang ya. Terus pena itu alat Bang. Itu ciptaan hamba, bukan pencipta. Terus dari sisi Al-Qur'an Bang, Allah berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah yang maha memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Jadi semua yang ada, termasuk pena, itu juga diciptakan oleh Allah. Pena itu pena itu tidak pernah ada sebelum Allah. Pena itu tidak pernah berkuasa atas dirinya sendiri. Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkannya untuk menulis, Bang. Terus yang kedua tadi, apa tadi pertanyaannya ya? baru itu kali, Pak. Manusia diciptakan oleh pena. Oh, manusia ya Bang ya. Jadi kalau untuk manusia Bang, yang benar ya Bang ya, dan kita sama-sama akui, manusia yang pertama, manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Terus yang kedua, yang menciptakan manusia itu adalah Allah Bang. Adalah Allah, bukan pena. Ya Bang ya, manusia itu ciptaan bukan pencipta, hanya Allah yang menciptakan dari ketiadaan Bang. Jadi ada yang namanya manusia pertama itu Nabi Adam ya Ustadz ya. Iya, Nabi Adam itu diciptakan langsung sama Allah dari tanah. Seperti itu. Mungkin untuk yang lebih lengkapnya mungkin bisa Pak Ustadz Dio atau Bang Dian. Pak Ustadz Dian bisa. Lanjut Bang Dio, silakan Bang Dio. Ya, sudah terjawab itu. Ada lagi pertanyaannya? Lanjut, pertanyaan selanjutnya Pak Kunis, silakan. Jadi tugas si pena ini ngapain aja, Bang? Menulis takdir. Menulis takdir manusia. Perintah Allah, ya. Bukan mencipta ya, Bang ya? Bukan. Bukan Bang, bukan mencipta. Karena yang mencipta Jadi kalau pena itu Bang dia ibarat gini Bang, ibarat sekretaris gitu loh Bang, atau alat penulis gitu yang Allah ciptakan untuk mencatat atau menuliskan dan menyampaikan ketetapannya. Dia tidak menciptakan apa-apa, dia cuma menulis apa yang Allah perintahkan Bang. Maksudnya hari depan manusia atau nasib manusia gitu. Ya, masih ada lagi, Abang? Iya, tadi pena ini menulis nasib manusia gitu, atau apa ya, kodrat atau apa ya? Takdir Abang. Semua Takdir, takdir. ya. Semua takdir dan ketetapan sejak azali hingga kiamat nanti Bang. Oke. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada manusia pertama, itu termasuk takdir atau gimana? Iya, termasuk takdir. Itu takdir kauniyah namanya. Oke. Artinya Allah menetapkan manusia untuk jatuh dalam dosa ya. Nabi Adam alaihissalam, bukan manusia secara keseluruhan. Tapi Nabi Adam.
Adam ditakdirkan untuk jatuh dalam dosa. Baik, Bang. Terima kasih Bang untuk jawabannya. Terima kasih saya diberi pencerahan sedikit tentang iman Adam. Terima kasih sudah bertanya dengan baik. Ya, saya pamit turun Bang ya. Siap. Saya nggak boleh ngomong banyak. Harusnya dikelirkan dulu ini, nanti di framing ini nanti langsung itu. Enggak lah, saya sudah Saya udah tahu isi kepala Kristen. pencerahan. Iya, Saya sudah kita udah berpikir tahu isi kepala kalian itu kan. Loh, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Nabi Adam alaihissalam terjatuh dalam kesalahan, dan Allah juga yang menetapkan beliau untuk bertaubat kepada Allah dan dihapus dosa-dosanya. Fataba alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu menerima. Bang Ian udah benar ya, udah disampaikan Pak Ustadz ya. Iya, makanya saya bilang begitu supaya nanti Anda tuh nggak bebas framing gitu loh. Kita tahu Kristen kan suka. Iya Bang, kami tuh tahu orang Kristen itu memang begitu, sudah tahu kami gitu loh. Saya di sini belajar. Iya, nggak masalah. Iya. Apa yang begitu? Nih, ya udah nanti kita lihat saja lah ya. Kita lihat saja nanti. Ya, silakan Waktu Bang Stanley. membuktikan. Ustadz boleh bertanya lagi Pak? Oh, enggak jadi turun. Iya, ada satu pertanyaan dari jawaban Pak Ustadz tadi. Iya, Saya boleh. timbul satu Bentar pertanyaan. Bang Konis. Bentar Bang Konis. Siap. Ini Baik, dulu baik. Bang Stanley dulu. Kayaknya Bang Stanley. Iya, Kenapa selamat kayak sore begini Bang. komalnya? Ya, silakan. Pak Ustadz, katakan tadi kan di Al-Quran tertulis cerita Nabi Adam kan? Kecil suaranya Bang. Suaranya nggak kedengaran kah? Bentar Bang, Dengar. besarkan sedikit Bang. Berisik. Bang Stanley silakan. Ya, dengar kah? Ya, dengar. Yang saya mau tanyakan itu kitab yang mana yang benar Bang tentang penulisan Adam itu, di kitab Taurat apa di Al-Quran? Di Al-Quran dong. Berarti kitab Taurat nggak benar. Dulu di awal turunnya benar, tapi setelah itu dirubah-rubah oleh Bani Israel. Berarti di Al-Quran nggak dirubah. Al-Quran nggak berubah. Terus apa artinya Al-Quran ada ayat mengimani kitab-kitab sebelumnya Bang? Ya, mengimani bahwa kitab itu memang benar adanya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, itu kitab Zabur, kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat, dan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Benar Allah turunkan kitab itu. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kitab-kitab orang-orang terdahulu itu Bani Israel telah merubah-rubahnya. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya. Fawailul lilladzina yaktubuna biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Sungguh celakalah orang-orang yang menulis. Dia menulis kitab sendiri, kemudian dia mengatakan ini datang dari Allah. Fawailul lahum mimma yaksibun. Yaktubun Ustaz. Yaktubun. Celakalah mereka dari apa yang mereka tuliskan itu. Siapa yang merubah-rubah itu? Yeremia 8 nomor 8 Ustaz jawabannya. Pena Yang palsu penyerat telah merubah-rubah menjadikan bohong. kitab-kitab sebelumnya itu jawabannya. siapa dia? Ya, ini abang kan tanya tentang Al-Quran kan. Siapa yang merubah? Yang merubah itu Bani Israel. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah-rubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Di mana itu dalilnya? Disebutkan dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah-rubah perkataan Allah dari tempatnya. Surat An-Nisa ayat 46.
Tapi tidak tahu siapa yang merubah itu. Orangnya tidak tahu siapa. Bani Israel lah bangku, Bani Israel. Enggak, masalahnya kan saya masih ada kebingungan disuruh imani disuruh imani kitab sebelumnya, terus yang di Al-Quran murni, begitu Bang. Iya, enggak begini, kesalahpahaman teman-teman Kristen. Ini aku jelaskan dulu Bang ya. Kesalahpahaman teman-teman Kristen dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, di mana kami itu diperintahkan untuk beriman. Yang kalian pahami, oh kalau beriman berarti harus jadi pengikut kitab itu. Enggak begitu. Mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu kami mengimani bahwa memang kitab-kitab itu ada, dulu pernah ada. Itu diturunkan oleh Allah. Dan kami membenarkan itu. Masya Allah, Bang Kak Ari, jazakillahu khairan, semoga berkah hartanya. Kami mengimani itu, dan kami mengimani itu turun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan itu dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau saya baca di kitab Taurat asli, Ibrani dan Yunani, nabi-nabi semua itu tidak pernah menyebut Allah SWT gitu, Bang. Iya, makanya kami dikabarkan dalam Al-Quran, mereka telah merubah-rubah perkataan Allah. Bisa jadi mereka rubah itu. Nggak mungkin tidak mungkin ada nabi diutus oleh Tuhan tapi dia nggak kasih tahu kepada kaumnya, aku diutus oleh Tuhan. Tuhan yang mana dia nggak sebut namanya, itu nggak mungkin Bang, mustahil itu. Oh, berarti Allah yang benar itu menyebutkan begitu namanya. Yes, di dalam Al-Quran disebutkan semua para nabi dan rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka bilang apa? Mereka mengatakan Ailahum Allah, bukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebentar, aku lupa ayatnya. Di mana ya? Sebentar, aku ingat dulu. Jadi semua para nabi dan rasul itu mereka menyebutkan, apakah ada selain Allah, apakah ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Semua mereka bilang begitu. Sebentar aku carikan ya. Al-A'raf ada semua itu Ustaz. Nabi Nuh, Al-A'raf. Surat Nuh, surah Al-A'raf. Laqad arsalna Ada semua para nabi. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku sembahlah Allah. Ya qaumi ibudul, ucapan mereka apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Kalian tidak punya Tuhan yang benar kecuali Dia. Itu dia. Jadi kalau tiba-tiba kita datang sekarang kita lihat, oh enggak, para nabi terdahulu itu tidak menyebutkan nama Tuhannya, bla 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 bla. Ya, nah, kalau aku jawabnya simpel, bisa jadi itulah bentuk perubahan yang mereka rubah-rubah. Ada Ustaz. Ya alal kitab lima talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Tuh dalilnya. Surat Ali Imran. Betul. Tapi kalau saya lihat seharusnya di ayat Al-Quran itu diserupakan itu seharusnya harus dituliskan jelas siapa yang diserupakan begitu Mas. Lu ngatur Allah gimana sih Pak? Abang pula yang ngatur Allah dong. Apa Bang Ustaz tadi? Apa Ustaz? Saya jawab sedikit Ustaz. Apa Ustaz? Yeremia 8 nomor 8 itulah bukti bahwasanya Bible Anda itu udah perjanjian lama Anda sudah palsu. Dan Anda perlu tahu, jangan kepedean bahwa Taurat PL dan PB Anda itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. So apa? Sedangkan perjanjian baru itu baru ada di abad keempat. Yang nyusunnya ada hubungannya dengan yang namanya yang namanya Yesus. Yesus meninggal terangkat ke langit di abad pertama. Sedangkan di abad pertama tidak ada salinan. Istilahnya autografnya. Seorang peneliti Bible namanya Sejarah Penyalinan Perjanjian Baru di Indonesia nih namanya ada satu pun tulisan asli Paulus, Lukas, Markus, Yohanes itu tidak ada. Bagaimana itu mau disifatkan kepada Yesus?
apalagi Isa alaihissalam nggak nyambung. Begitu. Kalau kita Berarti bahas ini Anda ala di abad-abad sebelumnya itu, di abad 1 dan Musa itu tidak benar ya begitu. yang tak benar itu Bibelmu. Bibelmu udah dipalsukan. Kau baca Yeremia 8 nomor 8. Pena palsu penyurat telah menjadikan itu bohong. Baca Bibelnya, Pak. Al-Quran itu mengkonfirmasi. Fawailil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaqulu hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila. Sungguh celakalah tangan orang-orang yang menulis kitab lalu dikatakan dengan tangan mereka ini dari Allah, padahal bukan. Makanya Bibel Anda tuh aneh-aneh. Masa ada nabi berzina dengan anaknya, ada nabi bersundal dengan istri orang. Di dalam Al-Quran contoh Nabi Daud alaihissalam. Afan Ustaz. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Bagaimana di Bibel Anda? Daud dipitnah berzina dengan Batseba istri orang. Sulaiman oleh Allah dimuliakan dalam Al-Quran. Wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Coba Ustaz yang terjemahkan apa yang innahu awwab itu bagaimana Allah memuliakan para nabi. Wadhkur ibadana sebentar Ustaz. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa dzal kifri wa kullun lahum minal akhyar. Kalau nggak salah begitu dalam surat Shad ya kalau saya tidak salah Ustaz. Ya, nah, silakan Ustaz. Bagaimana Allah memuliakan para nabi dengan sebutan-sebutan yang mulia? Lanjut Ustaz. Ya, awwab itu innahu awwab, maksud dia adalah seorang yang awwab. Awwab itu orang yang sering kembali beristighfar, bertobat kepada Allah. Artinya dia dekat dengan Allah. Disebutkan akhyar itu mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Terkadang disebutkan sebagai nabi yang soleh, sebagai orang yang soleh. Jadi para nabi dalam Islam itu, Bang Stanley, itu selalu disifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Nggak pernah nabi itu disifatkan dengan sifat-sifat kotor kayak berzina atau mengintip orang mandi atau zina dengan anaknya sendiri atau rampas istri orang dan segala macam. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Nah, karena nabi berarti Al-Quran ini bukan penyempurna begitu ya? Kitab-kitab sebelumnya. Penyempurna dong. Kan ada ayatnya. Ada ayatnya penyempurna ya? Iya. Penyempurna itu disebutkan sebagai muhaimin. Muhaimin itu penjaga. Islam dikatakan agama yang sempurna disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Quran disebutkan sebagai muhaimin, penjaga, yaitu penyempurna yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi, dan dia penjaga atasnya, itu penjaga atas kitab yang diturunkan sebelumnya. Oh, berarti kitab-kitab itu sebelumnya disempurnakan dulu Allah SWT ya? Baru dijadikan Al-Quran, begitu maksudnya? Bukan Bang. Jadi gimana? Begini. Jadi Allah turunkan kitab kepada nabi-nabi terdahulu. Oke? Nah, Allah turunkan kitab-kitab pada nabi-nabi terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan terakhir Al-Qur'an. Karena kitab-kitab terdahulu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an. Terus disempurnakan begitu. Hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin beritahukan kepada seluruh hamba-hambanya, terkhusus kepada umat Islam, ini loh, dulu tuh pernah begini loh, dulu tuh mereka tuh begini loh. Nah, Al-Qur'an inilah yang menyempurnakan itu. Jadi semua hukum yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang dipakai. Apa? Berarti kan Allah SWT itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu, baru dijadikan Al-Quran begitu. Enggak ada Allah, tidak ada. Enggak begitu konsepnya. Izin Ustaz, ini bermain di kata-kata ini. Izin Ustaz. Begini loh Pak. Islam itu sabar, bergiliran bicaranya. Anda kan nanya tentang Islam nih. Nah, Allah telah menceritakan, kami menurunkan Taurat kepada Musa, kami menurunkan Zabur kepada Dawud, kami menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam. Nah, Allah menerangkan dalam Al-Quran, sebagian daripada pengikut-pengikut nabi-nabi ini, umat-umatnya melakukan perubahan-perubahan. Maka Allah menceritakan di dalam Al-Quran kepada nabinya yang terakhir, di dalam surat Yasin, innaka laminal mursalin.
ala siratim mustaqim. Engkau ini nabiku, kata Allah, adalah bagian dari rasul-rasul yang kami utus. Beliau itu penutup para nabi, nabi terakhir, rasul terakhir. Allah sebagai yang pengutus nabi-nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, nabi-nabi terus Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh. Allah menceritakan, ini loh cerita yang benar yang datang daripadaku, para pengutus nabi itu. Aku loh Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka aku sampaikan kepadamu nabiku, katakanlah bahwa cerita mereka, kitab suci mereka itu dusta. Terbukti. Nih, dikatakan, maka Allah menyampaikan dalam surat tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Celakalah tangan-tangan orang. Allah mengecam mereka. Mereka yang menjadikan itu berdusta. Nah, Iya, saya sudah ikuti. bukan berarti Al-Quran itu diambil disempurnakan, bukan. Yang disempurnakan oleh Al-Quran, sebentar Pak, yang disempurnakan oleh Allah dalam agama tadi itu syariatnya. Kalau hukumnya tetap sama. Pak, mengesahkan Tuhan. Nih, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasul an i'budallaha wajtanibut taghut. Semua nabi misinya sama, mengesahkan Tuhan. Makanya dalam Bible Bapak, coba perhatikan itu. Ada Ulangan 6 nomor 4, ada sabar Pak. Bapak kan nanya sama kami jawab ini. Iya kan? Anda kan nanya, Anda kan nggak tahu apa-apa, bahkan di belajar Anda nggak tahu kok. Iya kan? Nah, di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menjelaskan siapa itu Tuhan. Sama dengan para nabi-nabi terdahulu, Tuhan itu esa, tidak serupa makhluk. Itu masih ada kebenarannya, tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya tadi kata Ustadz, wa muhaiminan alaih. Al-Quran itu kami tidak boleh menolak kitab yang walaupun sudah dipalsukan itu masih ada kebenarannya. Makanya dalam surah Ali Imran, ya alal kitab lima talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi walaupun disembunyikan tetap saja tidak bisa disembunyikan semua. Bagaimana orang manusia bisa mengarang kitab suci? Makanya selalu tertulis, sebab ada terus, kata Paulus nih, sebab ada tertulis. Jadi begitu ya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Allah menyempurnakan itu dengan Islam, yang disempurnakan apa? Contoh, coba Anda kan merasa pede dengan bahwa semua nabi orang Israel. Loh, kalau semua nabi cuma buat orang Israel, bagaimana manusia ini yang lain? Maka turunlah Al-Quran untuk semua manusia. Turunlah Nabi Muhammad untuk yang diutus untuk semua manusia. Contoh, qul ya ayyuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah perintah Allah kepada Muhammad, aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kalau Yesus apa? Aku hanya domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itulah penyempurnaan. Lanjut, silakan. Iya, saya sudah ikuti. Selamat sore Pak Ustadz. Ustadz tadi, iya kan? Sudah sampai di situ kan Pak Ustadz juga. Selamat sudah sore. katakan. Itu sudah dirubah-rubah, makanya disempurnakan oleh Allah, begitu. Makanya kan saya lanjutin. Bukan disempurnakan kalau perubahan itu Pak. Diceritakan di dalam Al-Quran, sebenarnya cerita yang benar tuh ini, bukan itu. Anda tahu tak? Sekarang gini, siapa yang mengutus Musa? Tuhan kan? Betul? Siapa yang mengutus Daud? Tuhan. Siapa yang mengutus Salomo? Tuhan. Maka diceritakan dalam kitab Salomo itu, dalam perjanjian lama kalian itu, Salomo dikabarkan bergundik dengan punya gundik 300, Daud mengambil istri orang. Maka Al-Quran mengkonfirmasi beliau alaihi salam, nabi kami yang wajib kami imani, bagian yang tidak boleh terpisahkan. Cerita dia itu tidak betul. Maka Allah menceritakan tadi dalam salah satunya dalam surat yang ke-38. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana. Ini menceritakan, nah Allah memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad karena beliau itu ditolak oleh kaumnya, beliau dihina, dicaci maki. Wahai nabiku, bersabarlah engkau terhadap perkataan orang kafir dan ingatkanlah dirimu tentang bagaimana abdana Daud, hamba kami Daud. Wadhkur abdan Daud dzal aidi. Dzal aidi itu memiliki kekuatan enggak? Betul enggak Ustaz? Dzal aidi itu Ustaz. Kekuasaan. Innahu awwab. Beliau adalah orang yang selalu bertaubat.
orang soleh, bukan hina. Cerita itu sudah dikarang-karang ditambah-tambahi oleh ahli kitab. Begitu loh Pak. Jadi Allah itu memberikan klarifikasi. Ini loh cerita yang benar. Sama seperti Isa alaihissalam yang kalian sebut Yesus. Makanya di dalam surah Al-Maidah dikatakan demikian, bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan kami membunuh Isa putra Maryam. Maka Allah mengatakan wa ma qatalu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabu, mereka tidak menyalibkannya, walakin syubbiha lahum. Jelas itu. Yang memberitahu itu siapa? Yang mengutus para nabi itu. Paham nggak Pak? Sesimpel itu bahasa saya, Anda nggak paham juga. Lanjut. Ya, Pak, Afwan, Ustaz. paham sih, cuman penjelasannya berbeda dengan Bang Ustadz. Sama itu. Dahulu, saya Abang kan Stanley, ini. enggak Abang Stanley maunya gimana? Abang maunya kitab-kitab itu sudah disempurnakan. Saya maunya ikut Bang Ustadz atau ini yang satu ini, kata Bang Ustadz kan tadi penyempurna. Nggak ada yang berbeda saya dengan beliau, pasti saya jamin. Lah, Bang Ustadz tadi sudah mengatakan, malah tertulis Udah, izin Stanley, kamu kan nggak open kamera, jadi cukup di situ ya, cukup di situ bertanyanya, karena kamu nggak open kamera. Kita gantian ke tempat berteduh, silakan tempat berteduh. Iya. Selamat sore Pak Ustadz, selamat sore Ibu Indah, selamat sore Pak Dian, selamat sore Hana, selamat sore Fonis, dan selamat sore juga Broku Stanley. Ya, saya sapa-sapa dulu. Kalian Pak yang di bawah satu-satu semua tuh ada 340 Pak. Begini Pak Ustadz, Pak Dio Pratama, karena sesuai dengan tema Kristen tanya Islam. Jadi bolehkah saya bertanya Pak Ustadz? Boleh. Silakan. Saya Kristen Pak Ustadz. Abang izin, abang mau open kamera? Oh enggak, belum bisa. Jadi abang coba hanya boleh diundang, bertanya saya ya. buka. Enggak, abang belum bisa buka kamera. Abang boleh bertanya, tapi nggak boleh ngeyel kayak tadi ya, karena abang nggak open cam. Iya, silakan. Saya mau tanya ke Pak Ustadz, apakah pribadi Isa dan Yesus itu berbeda atau tidak? Pribadi yang dimaksud Isa dan Yesus itu berbeda atau tidak? Dua figur yang berbeda nama atau berbeda lafal, berbeda pengucapan sesuai dengan Muslim dan Kristen itu berbeda atau tidak? Ya. Dua figur yang sama tapi diceritakan dengan perspektif yang dua nama itu kan berbeda. Kalau di Islam kan dikenal dengan Isa, di Kristen dikenal dengan Yesus. Apakah dua nama itu pribadi yang berbeda atau sama? Itu adalah pribadi yang sama, akan tetapi dengan cerita atau perspektif yang berbeda. Iya, cerita yang dengan perspektif yang berbeda. Oke, begini Pak Ustadz. Al-Quran mencatat bahwa Isa itu kan tidak mati. Benar kan? Yes. Dan dia itu tidak disalib, tetapi dia diserupakan. Benar atau tidak Pak Ustadz? Ya, diserupakan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus itu disalib. Bagaimana peristiwa, dari mana Al-Quran mengambil asumsi atau menuliskan peristiwa Isa itu tidak disalib tetapi diserupakan? Itu sudah Abang jawab. Jawab apa Pak Ustadz? Abang jawab barusan. Diserupakan. Makanya konsep dalam Islam itu yang disalibkan itu adalah orang-orang yang mereka lihat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapakah kira-kira dalam Al-Quran yang diserupakan, yang disalibkan itu, yang diserupakan itu siapa? Pribadi siapa yang diserupakan? Nah, itu disebutkan namanya di dalam tafsir At-Tabari. Namanya siapa? Sarjas. Ya. Siapa pribadi Sarjas itu yang hidup dengan Yesus pada abad ke-1 tahun itu, Pak? Sarjas itu kalau disebutkan dalam tafsirnya Imam At-Tabari adalah salah satu dari muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa. Salah satu. Sarjas ini kalau Alkitab mencatat itu kan ada 12 murid Yesus. Kalau Sarjas ini
dari 12 murid Yesus ini siapa yang nama Sarjas itu? Kalau dalam Alkitab tidak ada yang nama Sarjas begitu, Pak. Makanya saya butuh Pak Ustadz menjelaskan. Ya. Jadi ketika abang mau apple to apple, harus diperhatikan juga bahwa kitab rujukannya abang itu harus benar-benar valid. Kenapa? Iya, valid. Karena saya punya Alkitab, Pak. Sebentar, bang. Sabar ya. Iya. Karena kitab yang abang jadikan rujukan yaitu Bible itu kan karangan manusia. Abang harus konfirmasi. Bible karangan manusia. Yes. Oke. Bible yang merupakan karangan manusia itu nggak apple to apple kalau abang mau bandingkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan mereka itu yuharrifunal kalima an mawadhihi. Kalau dalam Al-Quran disebutkan walakin syubbiha lahum, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Jadi waktu itu Nabi Isa alaihissalam menawarkan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau duduk di tempatku, kemudian nanti dia akan dibunuh dan nanti dia akan bersamaku di surga. Maka faqala rajulun minhum, seorang pria di antara mereka berkata, disebutkan namanya Sarjas. Sarjas. Ketika disebutkan nama Sarjas, ini perlu teman-teman ketahui. Nama yang disebutkan dalam literasi Islam, kalaupun seandainya berbeda dengan literasi yang ada di luar Islam, ya perhatikan bang, itu nggak harus sama persis, karena bisa jadi ada perbedaan bahasa yang mungkin merubah nama itu. Contoh, kata Maryam jadi Maria, atau nama lain Nabi Yakub Israel. Oke? Jadi itu tidak masalah. Yang penting kan ada orang yang diserupakan. Nah, disebutkan dalam literasi itu, dalam tafsir At-Tabari, namanya Sarjas. Ketika tentara Romawi atau orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya, itu yang berbelot itu namanya Yudas. Disebutkan namanya Yudas. Kalau bahasa Arabnya itu Yudas. Kalau kita terjemahkan ke dalam ininya, Yudas Iskariot namanya. Nah, Yudas inilah yang mengenal Nabi Isa. Dia kenal mukanya Nabi Isa. Kemudian dia tunjuk. Begitu dia cium kepalanya, dia sudah janji, dia dikasih uang, disogok, dikasih uang untuk menunjukkan masuk dalam rumah itu tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam dan sahabat-sahabatnya. Dia bilang apa kepada para pembunuh ini? Kalau saya cium kepalanya, itulah Nabi Isa. Begitu dia masuk, yang dia lihat itu mirip dengan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sudah diangkat naik ke langit. Oke, siapa Ustadz? Sekarang boleh saya tanya lagi Pak Ustadz. Dari Sarjas, sesuai dengan apa yang tadi Pak Ustadz katakan, di dalam Al-Quran, adakah ditulis tentang 12 murid Yesus dalam Al-Quran atau tidak Pak Ustadz? Enggak, kalau dalam Al-Quran disebutkan Hawariyun saja. Iya, Hawariyun, tapi maksudnya begini, Sarjas ini sesuai dengan tulisan Al-Quran ada atau tidak? Enggak ada. Itu kan sudah bilang tadi. Kalau tidak ada, bagaimana Bapak Ustadz bisa mengambil pemikiran atau asumsi Bapak Ustadz bahwa orang yang diserupakan, yang disalib, yang diserupakan dengan Yesus itu adalah Sarjas? Dari mana Bapak Ustadz dapat itu, Bapak Ustadz? Saya kira abang ini perlu korek telinga ya. Saya bilang tadi itu literasi. Iya, literasi, tetapi begini Pak Ustadz. Dengar. Al-Quran ini kan menyempurnakan nih Bapak Ustadz, bahwa Sarjas itu harus ada punya literasi. Kan aku sudah bilang, di dalam Al-Quran disebutkan namanya Hawariyun. Orang yang berbelot itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Kalau Anda punya HP, di searching siapa itu Imam Abu Ja'far At-Tabari. Dia itu adalah seorang penafsir, ulama besar dalam Islam. Beliaulah yang membawakan riwayat itu. Disebutkan riwayat-riwayat itu, siapa Sarjas, siapa Yudas, disebutkan nama-namanya pun disebutkan lengkap. Itu dalam literasi Islam. Gitu loh. Kalau abang nggak percaya dan abang membantah, kita adu data. Gimana? Iya. Oke, kita adu data, Pak Ustadz. Sebentar. Izin. Tempat berteduh. Sebentar. Ya, Anda tadi berapa kali blunder? Pertama, kok dikatakan Allah berasumsi? Al-Quran itu bukan asumsi. Al-Quran itu kalamullah. Itu adalah keterangan firman Allah yang menutus para nabi terdahulu. Itu yang pertama. Lalu kedua, Anda tadi mengatakan kok Ustadz berasumsi? Tidak berasumsi.
beliau mengutip pernyataan ulama. Ulama itu namanya Imam At-Tabari. Nah, paham tidak? Jangan ngomong asal jeplak saja, perhatikan. Beliau tidak mengutip asumsi pribadi. Beliau mendasarkan itu dengan sumber literasi dari ulama yang memang punya kapasitas. Paham nggak Anda, bro? Jadi kalau Anda ini ngomong tuh, nah sekarang kalau itu dibalikkan sama Anda nanti kelabakan. Gitu loh. Boleh, saya siap. Anda siap? Ya, sebentar. Siap. Lanjut. Oke, aku bukakan ini ya. Ibu Indah boleh ya, Pak Ustadz. Begini, karena yang tadi saya katakan bahwa Bentar. Bos mau nunjukin data. Sabar. Ya. Jadi di sini Imam Abu Ja'far At-Tabari membawakan riwayatnya. Beliau sebutkan wa kanu 12 rajulan, dan waktu itu mereka ada 12 orang. Pertama, Fatorus, ini Petrus, wa Yaqubu ibnu Zabdi, wa Yohannes atau Yohannes, akhu Yakub, saudaranya Yakub, wa Androyis, ya, wa Filibus atau Filibus, wa Abu Salma, wa Matta, wa Thomas, wa Yakub, Ibnu Halfiyah, dan seterusnya. Disebutkan nama-nama 12 orang ini. Nah, di antara mereka wa kana fihim fima dzukira li, dan di antara mereka, kata Ibnu Ishaq yang menukilkan riwayat ini, yang disampaikan kepadaku, rajulun, seorang pria namanya ismuhu Sarjas. Namanya Sarjas. Nah, si Sarjas inilah yang nanti kalau kita baca ke bawah riwayatnya, dia inilah yang nanti mengiyakan tawarannya Nabi Isa alaihissalam. Di sini dia. Ini. Nabi Isa bilang apa? Ya ma'syarul hawariyin, wahai sekalian hawariyun, ayyukum yuhibbu ayyakuna rafiqi fil jannah. Siapa di antara kalian yang suka menjadi teman dekatku nanti di surga, nanti tetanggaku dekat nanti di surga. Ala ayyushabbaha lil qaumi fi surati fayaktuluhu makani. Dia nanti akan diserupakan wajahnya untuk kaum pembunuh tersebut serupa dengan wajahku, dan dia akan dibunuh di tempatku, menggantikan posisiku. Faqala Sarjasun, maka Sarjas berkata, ana ya ruhullah, saya wahai ruh Allah, maksudnya ruh dari ciptaan Allah. Qala fajlis fi majlisi, duduklah engkau di tempat dudukku. Fajalasa fihi, maka dia pun duduk di situ. Wa rufi'a Isa salawatullahi alaihi, Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalu alaihi, maka tentara-tentara itu pun, orang-orang pembunuh itu pun masuk. Fa akhadhuhu wa salabuhu, mereka menangkapnya dan menyalibkannya. Fakana huwallazi salabuhu wa syubbiha lahum bihi, dan yang dibunuh, yang ditangkap itu, yang disalib itu, itulah yang diserupakan tadi. Wa kanat iddatuhum hina dakhalu ma'a Isa ma'lumatun, dan jumlah mereka waktu ada Isa di situ itu sudah diketahui jumlahnya. Qad ra'awhum wa ahsu iddatahum, mereka melihat dan mereka telah menghitungnya. Falamma dakhalu alaihi liyakhudhuh, tatkala mereka datang masuk ke dalamnya untuk menangkap Nabi Isa, wajadu Isa fima yurawna washabuhu, mereka dapatkan Nabi Isa yang mereka lihat yang diserupakan dengan para sahabatnya. Wa faqadu rajulan minal iddah, dan mereka kehilangan satu pria. Harusnya kan 13 orang kan, tapi di situ sisa 12. Fa huwa alladzi ikhtalafu fihi, inilah yang mereka perselisihkan. Wa kanu la ya'rifuna Isa, dan dahulu mereka tidak mengenal Nabi Isa. Hatta ja'alu liyudasa Zakaria yuta, sampai mereka sogok Yudas Zakaria yuta salatina dirhaman, disogok 30 dirham, ala ayyadullahum alaihi, untuk menunjukkan kepada mereka, wa yu'arrifuhum iyahu, dan perkenalkan mereka kepada mana Nabi Isa yang sesungguhnya. Faqala lahum, maka si Yudas itu bilang apa? Idza dakhaltum alaihi, kalau kalian sudah masuk padanya di tempat persembunyian rumah mereka bersembunyi itu, fa inni sauqabbiluhu, aku akan menciumnya. Wa huwa alladzi uqabbil, nah itulah Nabi Isa yang nanti aku cium itu.
Fakhudhuhu, maka tangkaplah dia. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, wa qad rufi'a Isa, Nabi Isa sudah diangkat. Ra'a sarjasun fi surati Isa, mereka melihat sarjas dalam rupa yang serupa dengan Nabi Isa. Falam yushakkik annahu huwa Isa, sehingga mereka tidak ragu itulah Isa, padahal sudah diserupakan. Fa aqabba alaihi faqabbalahu, maka dia pun datang kemudian dia mencium kepalanya. Fa akhadhuhu wa salabuhu, maka mereka pun menangkapnya dan menyalibkannya. Summa inna Yudas Zakaria Yuta nadima, setelah kejadian itu Yudas Zakaria Yuta itu menyesal akan perbuatannya. Alama sona'ah faktanaqa bihablin hatta qatala nafsahu, sehingga dia pun menggantung diri dan dia bunuh dirinya. Wa huwa ma'lunun fin nasara, dan dia adalah orang yang dilaknat dalam agama Nasara. Nah, ini Bang ya. Ini tafsir At-Tabari. Jadi aku nggak ngarang ya, sesuai dengan apa yang kubaca. Narasi yang kusebutkan tadi itu ringkasan saja. Ini sesuai yang kita baca tadi. Nih. Ya. Tafsir At-Tabari ya. Oke. Oke, makasih Pak Ustadz. Oke, boleh saya bertanya lagi Pak Ustadz? Boleh. Iya. Kalau tafsir At-Tabari itu mengambil asumsi dari Al-Quran, kitab apa Pak Ustadz? Bro, Anda ini balik lagi, jangan dari asumsi, bro. Sebentar. Jangan bilang asumsi lagi. Oh, enggak, ya oke. Bang Dian, cukup. Dia tempat izin. Kamu udah bertanya dari tadi. Ustadz kami udah jelaskan berdata pula karena kamu nggak on cam. Kalau mau melanjutkan diskusi ini pakai akun yang lain, naik lagi besok yang bisa open kamera, oke? Begini. Saya enggak punya akun lain, Ibu Indah. Kalau saya punya akun lain, saya naik. Begini Ibu Indah, karena kalamullah Al-Quran itu adalah bukan, harus diluruskan dulu sebentar. Tempat berteduh sebentar. Iya, Ibu Dian. Jangan diulangi lagi asumsi tadi Ustadz. Kalau bilang asumsi Al-Quran, sudah jelas Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Nah, kalau aku sekarang bilang Bibelmu itu asumsi, aku bisa buktikan. Iya, kalau begitu At-Tabari itu ambil ceritanya dari mana? Kalau bukan dari Al-Quran. Makanya kalau ambil cerita dari Al-Quran, tunjukkan dalam kitab berapa bahwa sesuai dengan At-Tabari itu dituliskan 12 murid Yesus itu dalam kitab Al-Quranmu. Riwayat Ibnu Ishaq Bang, sudah aku sebutkan tadi kan? Jangan riwayat. Kalau riwayat itu kan turun-temurun. Masa pula orang ini sebelum sesudah Al-Quran. Bentar. Kalau abang nggak mau riwayat, terus kami pakai apa dong? Lucu abang ini. Itulah kelebihan umat Islam. Kelebihan umat Islam itu mereka punya sanad yang tersambung dengan riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada umat-umat terdahulu. Itu kelebihan Islam, nggak ada di Kristen. Nggak ada di Kristen. Al-Quran menjabarkan walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Itu kaidah pokok, kaidah umum. Kalau mau detailnya, siapa yang menjelaskan detail itu? Yang menjelaskan detail itu adalah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyampaikan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Yani orang yang berilmu. Karena Imam At-Tabari adalah orang berilmu, dia adalah ulama Islam, dia adalah ahli tafsir, maka kita tanya ke situ, kita buka ke situ kitabnya. Kan sudah kutunjukin tadi kitabnya. Riwayat dari Ibnu Ishaq, kan sudah kutunjukin tadi riwayatnya. Begitu kita baca, oh yang dimaksud ini dan itu. Sudah kita sebutkan panjang lebar tadi, kalian masih nolak, nggak bisa pakai riwayat. Terus pakai apa? Pakai mimpi. Yang lucu tadi dia bilang mengambil dari asumsi Al-Quran. Innalillah. Kok bisa-bisa kau sebut Al-Quran itu asumsi, brother? Kalau aku sebut Bible kau asumsi, boleh. Sebab apa? Hasil penelitian, hasil karangan. Gimana sih? Nah, begini ya teman-teman. Makanya kenapa aku
agak sedikit ini ya, aku rasa kayak buang-buang waktu gitu. Tapi enggak apa-apa lah, ini mungkin edukasi buat teman-teman muslim di bawah. Buang-buang waktu kalau aku open cam, aku buka data, aku tunjukin ke orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen ini bebal kepala batu, ini ada literasinya. Nah, tapi karena aku mikirnya, oh enggak apa-apa deh, teman-teman muslimku di bawah insya Allah teredukasi, ya udah bismillah, ikhlas karena Allah. Tapi kalau cuman Kristen, aduh buang-buang waktu sumpah. Karena dia nggak mau ngambil pelajaran di situ, dia tidak mau mengambil hikmah, dia tidak mau mengambil edukasi. Pokoknya nanyanya itu tujuannya apa? Tujuannya menyerang. Nanya itu tujuannya apa? Tujuannya ngolok-ngolok. Nanya itu tujuannya apa? Bertanya itu tujuannya untuk membungkam. Walaupun sudah dikasih jawaban yang benar, tetap dia bantah. Nanti kalau aku tanya, itu aku belum tanya balik loh. Kalau aku tanya balik nanti, belepotan kalian. Dan bagi umat Islam, kami umat Islam nggak perlu tahu siapa itu yang disalibkan, nggak perlu. Intinya Allah menjelaskan bukan Nabi Isa yang disalib. Alhamdulillah. Berarti Nabi Isa diselamatkan. Nabi Isa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dalam Islam itu begitu. Jadi kami nggak perlu tahu siapa namanya, siapa nama bapaknya, nikahnya sama siapa, ininya di mana, tinggalnya di mana, makannya di mana, nggak perlu. Nah, karena Al-Quran sudah jelas. Yang jelas bukan Nabi Isa yang disalibkan. Nggak perlu kita tahu siapa ininya. Nah, adapun tadi itu tambahan literasi. Al-Quran sudah cukup, bukan Nabi Isa yang disalibkan. Nah, mau tahu lagi? Ya oke, kita tanya. Al-Quran perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, para ulama, kalau kalian nggak tahu. Ya kita tanya dong At-Tabari. Tiba-tiba dia bilang, nggak usah pakai riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus pakai apa? Pakai kentut. Asumsi. Afwan Ustaz. Dia mau bilang pakai asumsi pikiran muslim, sama seperti orang Kristen pakai pikiran dia sendiri. Oh, nggak bisa. Mana bisa orang Islam begitu dipaksa. Agama Islam itu dibangun di atas ilmu. Alhamdulillah.